Ono sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Lintas Alam Indonesia New Chapter. Sekedar informasi, ini adalah potongan video yang belum sempat kita upload ya, ketika kita mendaki di Padak Bandeng itu. Pas awal perjalanan ini kita mencari jalur yang menuju langsung ke arah Padak Bandeng, dan ternyata jalannya cukup rimbun sekali. Kita pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke Bertoimbo. Nah, ini adalah cuplikan gimana perjalanan ke arah Padak Bandeng, sedangkan kita ini turun ke arah Sokro, ke arah Ketoimbo, guys. Jadi seperti ini jalannya, cukup rimbun sekali, kanan kiri banyak sekali tanaman. Kalau teman-teman teliti, di jalur kiri jalan itu banyak pohon-pohon mauni yang besar ya. Zaman Belanda itu sebagai ibaratnya tanggul. Zaman dulu ini jalannya cukup lebar sekali, guys. Jadi untuk pengangkut kopi itu memakai truk besar pada zaman Belanda. Dan sekarang pun rimbun, tertutup dengan tanah sebagian jalan. Tapi masyarakat sekitar masih memanfaatkan jalan ini sebagai jalan alternatif untuk mencari rumput. Sebenarnya jalan ini zaman dulu kala bisa tembus ke arah Jeladri dan Seran. Tapi sayangnya jalan itu cukup tertutup lebat sekali, jadi akses ke sana sulit sekali. Kalau diruntut lagi, naik terus arah ke kiri, itu bisa langsung ke Seran. Sebagian jembatan sayangnya sudah roboh, jadi kita nggak bisa ke sana ya. Videonya ada, mungkin sudah terhapus. Nah, itu adalah gunung-gunung yang terlihat dari arah sini, ini termasuk daerah Sokromo. Daerah Sokromo ini ancar-ancarnya, kalau teman-teman pernah ke Kertoimbo atau Ketoimbo, ini adalah naik, hanya naik. Setelah Loji itu kita ada jalan ke arah kiri atau kanan ya, kiri ya, kiri senaik terus, nanti jalannya ke sini. Jadi ke teman-teman kalau suka touring itu bisa ke sini ya, jalannya lumayan menantang, licin, berbatu, jadi menambah kesan tangan gitu, guys. Apalagi kalau hujan, wah sulit sekali, kecuali bannya itu pakai ban trail ya. Nah, dari sini sebenarnya itu kelihatan banyak gunung yang terlihat indah sekali, guys. Tapi sayang kita belum fokus memvideokan pemandangan sekitarnya ya. Kita fokus di jalan yang cukup licin ya. Kita harus hati-hati, soalnya benar-benar licin sekali. Nah, itu kita langsung turun jalannya. Jadi ketika kita ngerem itu banyak ikut tergelincir-gelincir gitu, kita harus fokus juga. Sebenarnya beberapa video sempat kita saling mendorong ya pas kita naik ke arah sini, tapi lain kali saya coba carikan videonya yang lama itu, saya tahu ketemu. Teman-teman kalau mau bushcraft di sini juga bisa, terlihat pemandangan bagus di arah kiri itu. Nanti beberapa tempat terlihat eksotik banget ya. Iya, sekedar mengingatkan, daerah sini ada termasuk cagar alam. Jadi di sini kita tidak boleh berburu ya, tidak boleh berburu kijang, burung dan lain sebagainya. Jadi kita harus menjaga kelestarian alam. Memang ada batasan-batasan alam yang dimana kita tidak boleh berburu ya. Sekitar sini didominasi juga tanaman-tanaman liar seperti perdu-perdu, banyak juga terbelek, lamtoro, gandul, dan yang paling banyak adalah daun kurbo yang rasanya cukup pahit itu ya. Tapi katanya orang-orang itu bagus untuk kesehatan. Mungkin teman-teman bisa cari di Google manfaat daun kurbo. Biasanya bunganya itu berwarna kuning besar gitu.
Nah, di sini terlihat masih banyak pohon-pohon mahuni yang sangat eksotis ya. Ini termasuk peninggalan zaman Belanda. Ya, semoga saja lestarinya selalu terjaga. Untuk sampai ke sini kalau dari dusun Gondosuli itu sekitar perjalanan kurang lebih setengah jam lebih ya. Dari Gondosuli nanti kita akan naik terus ke arah Kare, naik terus Seweru. Setelah Seweru kita akan menyusuri namanya hutan Bandung ya. Di situ jalannya mulai agak nggak enak, banyak jalan yang berlubang dan rusak. Terus nanti naik lagi ke arah Kandangan. Wow, keren. Nah, setelah itu kita mau ke sini harus melewati desa Banaran. Banaran kita lurus turun terus ke kanan masuk desa Ketembo, lalu kita naik ke sini. Ya, yang Ketembo itu yang terkenal adalah keeksotisan desanya ya. Di situ kita melihat desa Ketembo itu sangat gimana ya, sangat menyenangkan menurut saya. Soalnya seperti desa di tengah lembah gitu, kanan kiri dikelilingi gunung, terus ada sungai. Selain itu ada juga terjun yang paling terkenal, ada terjun Ketembo yang sekarang sering untuk pelancong-pelancong baru ke situ sekedar berkemah kadang. Nah, di sini jalan mulai menurun agak tajam dikit ya. Dan di sini kita harus juga berhati-hati, sangat licin jalannya itu dari tanah campur batu. Sebenarnya zaman dulu itu masih berbatu, soalnya untuk jalan-jalan truk gitu, dan karena ada lama tutupilah dengan tanah-tanah yang mulai longsor. Kalau zaman dulu kala pas ditanya kakek dulu ya selalu dirawat guys. Jadi setiap minggu mungkin para pekerja melakukan penjembretan atau pembersihan daerah-daerah sekitar jalan ya, termasuk hutan-hutan di sekitar pohon kopi, cengkeh itu bersih sekali. Itu zaman-zaman masih Belanda kolonial ya. Mungkin setengahnya kerja paksa, tapi di sini tetap digaji walaupun tidak banyak. Ditanya kakek dulu ya. Dan setiap daerah atau deling itu ada sebuah loji yang ditunggu oleh Bapak Mandor biasanya. Nah, ini mulai ada agak turun tajam di sini, banyak kayu-kayu ya, yang menghalangi jalan. Tapi terpendam gitu, jadi agak licin. Kadang kan sering terpleset gitu. Jadi kita harus benar-benar hati-hati. Ini menurun, tandanya ini kita hampir sampai ke daerah ke Ketembo ya. Nah, ini mulai berkelok-kelok dan kita sulit mengendalikan setir. Ya, sepanjang perjalanan ya seperti ini guys, jadi rimbun banget kanan dan kiri. Dan ini sudah mulai mendekati kita kebun kopi. Kalau teman-teman lihat sekitarnya ada kebun kopi ya, dan ada pohon lamtoro yang menaunginya. Jadi setiap kopi itu jarak beberapa meter ada pohon lamtoro ya, untuk menaungi kopi-kopi tersebut. Nah, ini mulai turun tajam banget, jadi kita harus melakukan pengereman dengan hati-hati biar tidak kepleset ya. Nah, itu ada namanya Indra ya. Jadi para pencari rumput sering mencari di sini. Jadi silakan bayangkan saja, mereka membawa sekitar 2 bongkok ya, turun ke rumah, biasanya ke Kare untuk Suli, biasanya cari di sini, cukup jauh juga. Untuk para pencari rumput yang dari Sokromo ini biasanya pas musim kemarau ya, ketika rumput-rumput sudah habis mereka akan naik ke sini. Nah, itu ada pemandangan luar biasa indah yang kita bisa lihat guys. Ada.
Apa nih? Soto iku. Idek no ya Son. Soto situ kok kene. Kopi kene. Katanya kurang masuk no. Kopinya neng kali bro. Nah tadi kita sebenarnya mulai diskusi sejenak ya. Kita mau ngopi dan masak-masak di rencananya di sungai ya, Sungai Ketoimbo. Mungkin lebih eksotis tempatnya dan kita bisa ambil air dengan mudah di Sungai Ketoimbo yang masih jernih ya airnya. Ini posisi sebenarnya baru sampai ke Desa Ketoimbo dan masih lebat sekali kanan kiri. Nah silakan disimak, kita sudah mulai ke Desa Ketoimbo. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, sik. Ngopi ini peran yang kelas gitu ya. Soalnya kan ben beda tema. Kan aku golek banyu ning kali nggih. Iya, ngopi ning kali. Terus tak sensor sik. Sing lalas ning ndi iso